Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sugiono dari Persata Masyarakat. Saya akan mempresentasikan ringkasan mengenai modul manajemen usai pasok berkelanjutan dalam industri makanan. Industri tadi literatur tentang praktik dan tantangan. Sebelum mulai tentang ringkasan dari jurnal ini, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu manajemen usai pasok. Apa itu manajemen rantai pasok atau SCM? SCM bisa merujuk pada beberapa hal, tetapi yang paling umum adalah supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis untuk menggambarkan pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan dana dari pemasok hingga konsumen akhir. Ringkasan penelitian. Penelitian tersebut mengulas praktik dan tantangan implementasi manajemen rantai pasok berkelanjutan atau Sustainable Supply Chain Management atau SSCM di industri makanan dengan menggunakan metode studi literatur. Fokus utamanya yaitu pada 3 aspek utamanya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari SCM tersebut yaitu meminimalkan limbah, efisiensi sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Praktik yang akan kita bahas yaitu meliputi pengelolaan sumber daya berkelanjutan, pengurangan limbah dan emisi karbon, sertifikasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk transparansi dan efisiensi rantai pasok. Penelitian itu juga menyoroti tantangan utama seperti biaya tinggi, regulasi yang kompleks, ketidakpastian rantai pasok global, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasinya, strategi yang diusulkan adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan, integrasi sistem informasi, serta pengukuran dan evaluasi kinerja SSCM. Analisis kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan dari manajemen rantai pasok tersebut adalah yang pertama, relevansi tinggi, di mana topik SCM sangat relevan dengan isu global saat ini, terutama terkait tuntutan berkelanjutan di industri makanan. Mengingat dampak tersebut sangat signifikan yang ditimbulkan, di mana berdampak besar terhadap lingkungan di masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif metode ini membahas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sehingga memberikan gambaran utuh tentang SCM. Ketiga adalah praktek nyata. Studi ini mengidentifikasi praktek nyata yang dapat diterapkan oleh perusahaan, seperti penggunaan teknologi hijau dan sertifikasi berkelanjutan. Dan yang keempat adalah tinjauan strategis. Penelitian tersebut menawarkan strategi konkret untuk mengatasi kendala implementasi SCM, seperti pentingnya kolaborasi dan integrasi sistem informasi. Analisis dari kekurangan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, metode studi literatur. Penelitian ini tidak menunjukkan data primer atau hasil empiris lapangan, sehingga validitas temuan sangat tergantung pada kualitas dan relevansi literatur yang diulas. Yang kedua adalah generalisasi. Karena berbasis literatur, hasil penelitian cenderung bersifat umum dan mungkin kurang aplikatif untuk kasus spesifik perusahaan atau wilayah tertentu. Yang ketiga adalah kurang analisis ekonomi detail, di mana meski membahas aspek ekonomi, namun tidak ada analisis mendalam mengenai perhitungan serta biaya manfaat implementasi SCM di industri makanan tersebut. Dan yang keempat adalah belum ada studi kasus lokal. Studi ini pun belum membahas secara spesifik tantangan dan solusi di konteks Indonesia atau negara berkembang lainnya. Sehingga aplikasi praktis ini
level lokal masih sangat terbatas. Kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan tentang SCM tersebut adalah jurnal tersebut memberikan wawasan penting tentang penting manajemen rantai pasok di industri makanan, di mana pemahamannya menyoroti praktik terbaik dan tantangan utama, serta menawarkan strategis implementasi. Namun demikian, penelitian ini masih perlu dilengkapi dengan studi empiris atau pengalaman dan bukti-bukti nyata dalam dunia nyata. Bukan hanya teori atau asumsi dan analisis spesifik agar hasilnya lebih aplikatif dan kontekstual. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.